Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 dengan judul materinya data, proses analisis, dan output dari rencana tata ruang. Jika kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara perolehan data, cara proses menganalisis, kemudian rekomendasi, mengambil kesimpulan, dan menarik solusi. Nah, sekarang kita mengimplementasikan itu jika menyusun dokumen tata ruang, rencana tata ruang. Mungkin untuk penyusunan dokumen rencana tata ruang itu bisa mengacu ke kebijakan penataan ruang, yaitu di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2018 itu tentang penyusunan rencana detail tata ruang. Mungkin pada semester lalu sudah kita pelajari tentang hierarki rencana tata ruang, bahwa hierarki rencana tata ruang itu terdiri atas rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang. Rencana umum tata ruang itu terdiri atas apa saja? Rencana umum tata ruang itu terdiri atas RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, dan RT/RW kota. Kemudian RT/RW kabupaten dan RT/RW kota itu di breakdown kembali dalam rencana rinci tata ruang yang produknya adalah rencana detail tata ruang kabupaten atau RDTR kabupaten dan rencana detail tata ruang kota. Kemudian juga ada rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kota untuk yang termasuk dalam rencana rinci tata ruang. Nah, bagaimana prosedur penyusunan antara RT/RW dan RDTR? Sebenarnya prosesnya sama, tetapi beda kedalaman atau beda skalanya. Jika RT/RW kabupaten atau RT/RW kota itu disusun pada skala 1:25.000 hingga 1:50.000. Tapi kalau RDTR itu disusun dalam skala 1:5.000 karena unitnya itu beda. Kalau RT/RW kabupaten atau RT/RW kota itu nanti unitnya adalah kecamatan, tapi jika RDTR itu unitnya adalah blok, jadi lebih kecil lagi daripada kecamatan. Nah, bagaimana prosesnya? Proses penyusunan RT/RW provinsi maupun kabupaten dan kota itu adalah dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, dilanjutkan dengan penyusunan konsep RT/RW kabupaten kota, dan penyusunan pembahasan raperda. Nah, tahap persiapan itu dimulai dari apa? Tahap persiapan itu dimulai misalkan dari pembentukan tim, mobilisasi tim, kemudian penyusunan rencana kerja, penyusunan desain survei. Nah, itu ada di tahapan persiapan, termasuk juga identifikasi awal dari data-data sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi ini bisa dilakukan secara maksudnya termasuk data primer dan data sekunder. Data primer ini terdiri atas wawancara, penyebaran angket, kuesioner. Kemudian kalau data sekunder itu didapatkan dari instansi-instansi yang merupakan wali data dari data tersebut. Misalkan kita mencari data morfologi bentang lahan, kemudian kawasan rawan bencana banjir. Nah, itu di Badan Informasi Geospasial. Apabila kita mencari data tentang kawasan rawan bencana banjir geologi itu ada di Badan Geologi ESDM. Kemudian apabila kita mencari data tentang infrastruktur jaringan jalan,
itu bisa di PUPR atau bisa di Kementerian Perhubungan. Nah, itu adalah pengumpulan data dan informasi. Kemudian terkait dengan pengolahan data, dari data-data tersebut kita gunakan untuk analisis. Contohnya itu semisal analisis terkait dengan kependudukan, berapa persebarannya, bagaimana kepadatan penduduknya, kemudian proyeksi pertumbuhan penduduk. Nah, itu termasuk analisis non spasial. Jadi analisis itu dibedakan menjadi analisis spasial dan analisis non spasial. Kalau analisis spasial contohnya adalah perubahan penggunaan lahan, kemudian analisis profil fisik dan lingkungan. Apabila analisis non sosial yang tadi saya sebutkan adalah analisis kependudukan, analisis sosial budaya, kelembagaan, kemudian analisis terkait dengan pembiayaan atau keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan konsep. Penyusunan konsep itu meliputi rumusan tujuan dan konsep pengembangan wilayah. Mungkin kalau sudah pernah membuka tentang Perda RT/RW, pasti ada tujuan penataan ruang, kemudian kebijakan strategi. Nah, itu di bagian pelaporannya dalam tahapan penyusunan itu termasuk dalam bagian penyusunan konsep RT/RW. Nah, setelah penyusunan konsep ini dihasilkan juga rencana, kemudian disusunlah Raperda, rancangan peraturan daerah yang nanti akan disahkan apabila provinsi disahkan oleh gubernur, yang tentunya sudah disetujui oleh Menteri ATR BPN, apabila kabupaten disahkan oleh bupati, dan apabila kota di RT/RW kota disahkan oleh wali kota. Saya ulas sedikit mungkin tentang RDTR ya. RDTR ini mencakup tujuan penataan bagian wilayah perkotaan. Jadi tadi apabila RT/RW kabupaten kota lingkupnya adalah kecamatan. Tapi kalau di RDTR ini ada yang namanya bagian wilayah perencanaan. Bagian wilayah perencanaan itu nanti dibagi lagi menjadi sub BWP atau sub bagian wilayah perencanaan. Nah, itu unitnya beda, tapi muatannya tetap sama. Harus ada rencana pola ruang, harus ada rencana struktur ruang, kemudian ada penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, kemudian juga ada peraturan zonasi. Terkait dengan muatan RDTR, yang pokok itu adalah hampir sama dengan RT/RW. Tujuan penataan BWP bagian wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang. Untuk tahapannya masih sama. Tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, analisis data, perumusan konsep RDTR, dan tahapan penyusunan pembahasan Raperda RDTR dan PZ. Cukup sekian untuk materi pertemuan ke-12. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.